Pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman dari Games Gadget. Kali ini gua kedatangan lagi satu buah handphone dari Infinix, yaitu HP Infinix Hot 60 Pro Plus, yang dimana HP ini adalah menjadi yang tertipis sih. Tertipis dari HP-HP, mungkin ada yang flagship ya, seperti Samsung S25 Edge gitu ya. Ini adalah tertipis, mungkin nanti kita langsung lihat aja seperti apa dari HP-nya yang bodinya tipis dan ringan ini guys ya. Sini juga ada di boxnya, kita lihat ada milimeternya 5,95 mm, kemudian slim record di define, kemudian ada iPhone, dan gua ngambil yang warna titanium silver ya. Karena kemarin yang Hot 60 Pro itu kita ambil yang warna coral, dan sekarang gua ambil yang warna silver. Dan apakah lebih mewah kelihatannya ya? Mari kita buka aja boxnya. Kalau tampilan box tidak ada perubahan ya guys, dari Infinix Hot 60 Pro nya, tapi di sini mungkin mereka kolaborasi dengan JKT48 ya guys. Dan lihat-lihat di review yang lain juga tampilan wallpapernya juga nanti ada JKT48. Oke, di sini ada tagline-nya Beautiful Beast, tipis tapi sadis. Oke, kita langsung aja buka dari kotak Hot 60 Pro Plus. Oke, yang pertama kita langsung dapat tempered glass ya. Tempered glass yang sedikit melengkung ya, karena memang HP-nya ini ada lengkungannya sedikit. Nah, biasanya padahal kita dapat anti gores gitu guys biasanya kan, cuma tapi kita lihat nanti anti goresnya dapat apa enggak ya. Ini buku-buku panduan dan ada smart friend. Ini ada casingnya seperti biasa. Casingnya juga mirip-mirip seperti yang Hot 60, transparan, hard case ya. Dan pengecasan itu di 45 watt sama semua ya, seperti yang Infinix kita dapetin. Oke, ini kita rapiin aja karena nggak terlalu signifikan. Oke, kita langsung lihat aja HP-nya. Seperti biasa kita bahas di bodinya dulu ya. Bodinya itu benar-benar tipis ya guys. Kalian bisa lihat tipis banget ya. Tapi bagian atasnya sih oke lah, nggak terlalu tipis gitu ya, karena memang ngambil speaker gitu ya, dan USB Type C ya. Tapi di bodi sampingnya itu lah guys, jadi depan belakangnya ini curve. Dan yang warna silver ini juga semakin mewah menurut gua guys. Ya, di sini juga ada perbedaan warna. Di tombol powernya ada warna hijau. Nah, ini yang agak nggak biasa sih, memang nggak ada tombol kapasitif lain ya. Kalau Hot 60 Pro kan ada tuh tombol buat ke aplikasi kamera gitu ya. Ini nggak ada guys. Oke, bodinya ya polikarbonat ya, belakangnya seperti ini curve juga. Untuk bagian kanannya ini ada tombol power, tombol volume rocker, dan atasnya itu ada tulisan sound by JBL. Nah, ini sih kayaknya infrared blaster ya, infrared blaster. Kemudian ini speaker untuk yang sebelah kiri tidak ada apa-apa. Bagian bawah ada SIM card ejector. Di sini juga ada speaker grill. Kemudian ada USB Type C port untuk cas ya. Dan kita lihat untuk SIM tray-nya ya guys. Nah, SIM tray-nya ini hanya dual SIM card. Tidak ada micro SD card ya guys ya, seperti yang di Hot 60 Pro-nya. Jadi ini lebih ke arah-arah ya, ke arah-arah mid range ya panduannya. Oke, kita langsung nyalain aja. Dan untuk layarnya ini memang tidak dilapisi anti gores ya guys, sayangnya memang langsung dikasih tempered glass yang tadi dalam box. Kita dipaksa untuk pasang. Nah, gua nggak tahu nanti terpasang tempered glassnya itu untuk fingerprintnya bagaimana, apakah bisa apa tidak. Kalau feeling gue sih kayaknya bisa-bisa aja, karena udah diperhitungkan oleh Infinix. Kita setting dulu ya guys. Oke guys, sudah nyala HP-nya, dan bener kan ini adalah bekerja sama dengan
JKT48 yang wallpapernya. Gue nggak hafal ya, gue bukan penggemar JKT48. Jadi kita tinggal aja untuk wallpapernya. Dan kita lihat setting-settingnya ya, ini XOS seperti biasa seperti ini. Kemudian untuk setting-settingnya nanti kita akan lihat juga ya, hampir sama sih ya. Fitur spesialnya kita lihat seperti sama dengan Hot 60 Pro biasa ya, nggak ada perbedaan. Kemudian untuk yang AI-nya juga sama sepertinya sih ya, nggak ada perbedaannya guys. Nanti juga kita akan bahas kalau kita akan review dari HP ini. Oke, untuk spesifikasi dari HP ini sih mirip-mirip juga ya, mirip-mirip juga, bahkan cenderung sama dengan yang Hot 60 Pro nya aja ya guys ya. Dimana memang untuk modelnya itu namanya Infinix X6886, kemudian CPU nya menggunakan MediaTek Helio G200, jadi hanya bisa 4G aja ya guys ya. Kemudian RAM-nya di 8 GB, masih ekspansi bisa di 5 GB. Kemudian kamera belakang 50 megapiksel ya, walaupun di sini ada 3 seperti biasa. Infinix hanya memberikan kamera-kamera gimmick aja ya guys ya. Kemudian kamera depan di 13 megapiksel, baterainya pun sama 5160 mAh. Dan layarnya juga di 6,78 inch ya, 1,5K. Dan refresh rate-nya di 144 Hz. Versi Android di 15. Kemudian seperti itu guys. Yang gua tahu untuk update OS-nya itu kurang lebih di 2 tahun ya kalau nggak salah guys. Mungkin kalau kalian tahu infonya bisa di kolom komentar. Ini kita dibilang untuk bisa langsung perbaharui ya guys ya. Oke, kita coba dulu untuk diperbaharui, kita tunggu dulu untuk downloadnya. Kemudian lanjut untuk penyimpanannya, kita lihat ya guys ya. Penyimpanannya kita lihat ini baru banget ya, gue hanya masukin akun Google aja dan ini sudah terpakai 24,42 ya. Kita lanjut melihat setting-setting kameranya, apakah ini signifikan, ada perubahan nggak ya dari yang si Infinix Hot 60 Pro. Kita lihat ini sih oke sih kalau untuk foto ya, kita cek dulu. Nah, kalau untuk yang Infinix Hot 60 Pro itu kalau foto low light memang lebih lama guys tangkapan layarnya. Nah, kalau ini kita coba lihat lagi nanti ya, kita tes low light di video review. Ini baru sekitaran di ruangan aja sih, cukup cepat ya pengambilan gambarnya. Kemudian di video, ini video di 1080 30 fps ya, yang paling rendah itu di 720, dan kita bisa merekam 2K ya, dan juga ada 1080 60 fps ya, sama juga dengan si kamera Hot 60 Pro ya. Kita lihat sini sih agak sedikit lebih stabil, tapi nggak tahu ya guys. Lalu kita cek dulu untuk stabilisasi nyala sih ya. Coba kalau di 1080 60 fps apakah bisa nyala? Oh, nggak bisa guys. Kalau kita nyalain itu akan kembali di 1080 30 fps. Oke. Cukup stabil kalau di 1080 30 fps nya ya. Kalau di 2K nya kita coba, sama di 2K juga tidak bisa stabil guys. Kalau dinyalain akan kembali lagi di 1080 30 fps. Oke, nanti kita akan coba untuk hasilnya di video review. Untuk kamera depannya juga sama ya guys ya, resolusi terakhir di 2K 30 fps dan di paling rendah di 720, dan stabilisasinya juga jalan di 1080 30 fps aja guys. Dan untuk fitur dari kameranya di sini yang depan ada flash ya guys ya, ada LED flash. Jadi kalian untuk selfie jadi bisa terpakai LED flashnya, dan hanya satu di sebelah kanan aja ya guys ya. Oke, ini gua coba pasang dulu untuk
tempered glassnya. Nanti setelah pasang gue akan update seperti apa, apakah bisa juga untuk fingerprintnya ya, karena memang agak sulit sepertinya kalau kita pakai tempered glass, fingerprintnya itu bisa apa tidak. Oke, gua coba pasang dulu ya guys untuk tempered glassnya. Oke guys, ini udah gua pasang untuk tempered glassnya, dan gue coba ya untuk fingerprintnya bisa ya guys ya. Dan mungkin gua akan coba setting lagi ya. Tadi itu udah gue setting awal, jadi ini gue coba untuk jari yang lain ya, tetap kebaca ya guys ya, seperti tanpa jeda sih, nggak ada perbedaan dengan tanpa temper tadi yang gue awal coba tanpa temper ya, tetap bisa dengan baik ya guys. Jadi tempernya ini cukup aman ya, walaupun kita nggak dikasih anti gores, tapi dikasih tempered glass yang cukup menarik. Oke, cukup sekian untuk pembahasan dari Infinix Hot 60 Pro Plus ini. Dari gua HP-nya cukup cantik menurut gue guys, walaupun warnanya silver seperti ini juga tetap mewah. Walaupun ini harga entry level 2 jutaan ya, ini adalah HP yang kelihatan mewah. Tapi dalamnya gue sih nanti kita review lagi apakah sama dengan Hot 60 Pro kendala-kendalanya. Ini kita coba nanti seperti apa. Tapi yang gua rasain sih body tipis ini kalau nggak pakai casing rasanya licin ya guys. Dan gua sih nggak berani sih jujur kalau nggak pakai casing, karena ini licin, dan di tangan gue yang lebih besar ini kayak lebih apa ya, kurang nyaman gitu guys, karena saking tipisnya guys. Mungkin kalau ada casingnya kalian bisa pakai ya, casingnya sih bawaannya seperti ini, cuman sih nggak melindungi kiri kanannya. Gue pengen coba cari nanti yang di marketplace ya, apakah sudah ada casingnya yang lebih tertutup ya guys ya, jadi lebih aman, dan jadi pegangnya juga lebih enak. Kecuali kalau kalian mungkin kalau tangannya lebih kecil, mungkin untuk menggenggam ini jauh lebih nyaman ya guys. Kalau gue sih agak kurang nyaman ya guys, karena ini ketipisan, karena tangan gue besar ya guys. Oke, itu dulu sekian kesimpulan dari pembahasan unboxing dari Hot 60 Pro Plus ini. Untuk next kita akan review juga dari HP ini, dan juga ada HP-HP lainnya. Oke, gue pamit dulu. Dan kalau kalian suka dengan video unboxing dari Hot 60 Pro Plus ini, silahkan di like, subscribe, dan share video gue guys. Bye bye guys.